Konferensi tingkat tinggi G20 di Indonesia tidak hanya akan membahas masalah perekonomian dunia saja, tapi juga diarahkan untuk menjadi panggung dalam upaya membuka ruang perdamaian bagi negara-negara yang sedang berkonflik. Komitmen perdamaian dunia ini sejatinya sejalan dengan apa yang sejak awal ditegaskan oleh Presiden Jokowi, terutama terkait konflik Rusia-Ukraina, di mana Presiden Jokowi termasuk salah satu yang paling aktif berada di depan untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi berani datang langsung menemui kedua belah pihak, yakni Presiden Ukraina dan Presiden Rusia beberapa bulan lalu, yang bahkan sempat menjadi perhatian dan dipuji dunia, sebab Jokowi dianggap memiliki keberanian dalam hal mendorong perdamaian dan kemanusiaan. Presiden Jokowi memiliki alasan yang kuat mengapa Indonesia harus berbicara lantang untuk mendorong perdamaian dunia, terutama terkait konflik Rusia-Ukraina di panggung KTT G20. Pertama, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk menyuarakan masalah ini, sebab posisi dan statusnya saat ini Indonesia merupakan pemimpin dalam forum G20 untuk tahun ini, sehingga ia punya kesempatan untuk mengajak negara-negara anggota G20 yang lainnya untuk mengakhiri masalah konflik ini. Indonesia sebagai pemimpin G20 tahun ini tidak mungkin melewatkan situasi keamanan dan kemanusiaan global terus-menerus terganggu akibat konflik. Kedua, persoalan konflik atau ketegangan Rusia-Ukraina telah berdampak buruk pada situasi global, terutama soal kerjasama ekonomi, terhambatnya distribusi energi dan pangan, yang kemudian menjadi terganggu. Negara-negara dunia, Amerika dan Eropa, juga telah merasakan dampak dari adanya konflik ini. Tentunya ini akan memungkinkan negara-negara dunia, negara-negara besar untuk mendukung komitmen dari inisiatif KTT G20 untuk perdamaian dunia. Sebab mereka punya kepentingan untuk terwujudnya perdamaian. Selain itu, masyarakat dunia pasti mendukung inisiatif perdamaian dari KTT G20, sebab perang dan konflik hanya menghancurkan kemanusiaan. Perang menghadirkan pemandangan yang mengerikan. Rakyat sipil, anak-anak, perempuan, dan para orang tua kehilangan banyak hal, kehilangan nyawa, keluarga, rumah, dan hal-hal lainnya. Masyarakat sipil banyak menjadi korban dari ambisi perang dan konflik antar negara. Ini bukan hanya tentang Rusia Ukraina, tapi juga Israel dan Palestina, dan negara-negara manapun yang saat ini sedang mengalami konflik atau ketegangan dengan negara-negara lain. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memiliki komitmen dan janji, terutama terkait mendorong perdamaian Rusia dan Ukraina untuk dibicarakan di KTT G20 pada bulan November nanti. Dengan alasan-alasan kemanusiaan di atas, juga berbagai alasan dampak perang terhadap perbaikan ekonomi global, rasanya negara-negara G20 tidak akan menolak upaya mendorong perdamaian dunia ini. Kita patut berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah terus konsisten dan lantang dalam mendorong upaya perdamaian dunia. Apabila upaya mendorong perdamaian ini berhasil, maka sekali lagi bukan hanya Indonesia yang bangga kepada Jokowi, melainkan juga masyarakat dunia.